Israel kini menggunakan senjata berteknologi kecerdasan buatan atau AI dalam serangannya ke Gaza. Teknologi ini diklaim mampu meningkatkan akurasi target dalam operasi militer. Di Ukraina, drone berbasis AI kini 70-80% lebih akurat dibanding kendali manusia. Negara-negara besar berlomba mengembangkan teknologi AI. Bagaimana dengan Indonesia? Halo Sobat Titik Kritis, balik lagi bareng gue Dita. Dan dengan saya Yudi. Dan kali ini pembahasan kita bakalan menarik banget nih. Yes, betul. Ya, hari ini kita bakal bahas AI dari perspektif yang berbeda ya. Iya benar, kita bakalan bahas AI di hubungan internasional. Ya, tepatnya dalam defense ya, military defense. Jadi AI ini teman-teman, kalau kita pakai AI cuma untuk bikin tugas akademik atau bikin konten, nah hari ini kita akan bahas AI sebagai senjata atau di sistem pertahanan negara. Makanya kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Pak Rifki Munah. yes, Hai. seorang Mbak pakar international security. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak Rifki, Halo. apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, kabar baik meskipun dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Ramadan berkah, kita ngomongin harus yang baik. Ramadan tapi kita bahasnya tentang AI? military defense. AI and military defense ya. Oke nih Pak, saya penasaran nih Pak, awal mulanya AI masuk dalam percakapan hubungan internasional itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, AI masuk dalam percakapan ini ya tentunya berkaitan dengan kompetisi teknologi oleh semua negara. Kan negara-negara itu competing on technologies. Dan AI menjadi salah satu dari kemajuan teknologi. Dan karena AI kemudian perkembangannya begitu cepat, dia bisa masuk ke berbagai sektor, berbagai dimensi, maka dia mewarnai dari berbagai aspek perkembangan teknologi yang kemudian berkaitan juga di dalam persaingan antar negara-negara itu dan mereka berkompetisi untuk menguasainya. Oh, berarti sejauh ini percakapan khususnya di ranah hubungan internasional itu sedang kompetisi antar negara dalam perkembangan teknologi seperti itu Pak? Nature-nya begitu ya, alamiahnya begitu. Karena sebenarnya untuk perkembangan teknologi negara-negara itu faktanya saling berkompetisi, walaupun juga tentu ada kerjasama, gitu ya. Karena produk teknologi tidak pernah bisa hanya dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Sistem teknologi, ya, biasanya kita nyebutnya system of technologies. Misalnya ini handphone, satu. Apakah handphone ini hanya sepenuhnya diproduksi oleh suatu negara? Biasanya tidak. Karena dia ada komponen-komponen yang jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan, yang dia kemudian terintegrasikan di dalam sebuah system of technologies. Jadi integrating sistem teknologi itu sendiri merupakan tantangan tersendiri. Dan karena itu kalau misalnya kita melihat pesawat tempur ataupun pesawat, dia tidak dibikin semuanya oleh satu company. Tapi banyak negara terlibat, misalnya Airbus, ya, dia membuat pesawat. Ada komponennya yang dibikin oleh Indonesia, misalnya Indonesia mendapatkan order mengerjakan komponen bagian apanya. Nah, semacam itu selalu terjadi. Jadi ada kompetisi, tapi juga ada kerjasama. Dari berbagai negara untuk menciptakan sebuah produk dari sistem teknologi itu. Negara-negara ini negara maju atau negara berkembang juga masuk ke dalam sistem ini Pak? AI. Ya, kalau AI kan selama ini dominasinya masih di negara berkembang yang kemudian disusul oleh sejumlah negara seperti China ya. China kan kemarin masuk dengan DeepSeek, kemudian juga yang lain gitu. Tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya perkembangan itu selama ini masih ada di negara maju, tetapi negara di tier berikutnya dua kan dia mulai juga berkembang gitu untuk mencoba menguasainya. Dan bukan hanya soal AI-nya saja, tetapi juga teknologi yang mendukung perkembangan untuk sistem komputasi itu sendiri, seperti chips misalnya. Amerika dia punya produksi chips ya, tetapi kemudian kan disusul oleh negara lain. Taiwan misalnya, produksi chips dari Taiwan sekarang yang merajai mensuplai kebutuhan untuk
chips di dunia paling banyak itu dari Taiwan. Gitu. Amerika juga punya, Korea juga bikin, China juga mulai bergerak ke sana gitu. Dan kompetisinya menjadi semakin intens karena misalnya US membuat kebijakan supaya teknologi itu tidak jatuh ke lawan, kan logikanya begitu. Nah, dia kemudian membatasi supaya China misalnya tidak bisa menguasai teknologi itu dengan baik. Karena itu, misalnya Amerika melarang perusahaan litografi namanya dari Belanda, ISML namanya perusahaan itu, dia dilarang untuk mengirim alat itu ke China. Gitu. Karena untuk membuat chips alat litografernya bikinan dari Belanda, tapi yang dari Belanda dilarang untuk masuk ke Cina untuk dipakai oleh China. Nah, semacam ini kan terus terjadi. Jadi ada embargo, ada kompetisi gitu. Jadi di situ international relations atau hubungan internasional masuk sebagai aspek dari politiknya yang terlibat di dalam proses kompetisi, tata kelola dan keamanannya gitu. Kalau tadi kan dari segi kompetisinya nih Pak, kalau misalkan dari segi kerjasamanya sendiri Pak, pernah nggak sih negara-negara berkembang tuh beneran dilibatkan gitu dalam suatu proses penciptaan teknologi ini? Negara berkembang kalau untuk joint productions to some extent misalnya ada ya, tapi ini bukan dalam konteks chips. Misalnya Indonesia membuat pesawat CN235 dulu kan, kita bekerjasama dengan CASA dari Spanyol misalnya. Kerjasama semacam itu ada. Dan negara-negara lain misalnya untuk teknologi untuk komunikasi, untuk komputer misalnya, negara seperti Malaysia dia cukup aktif karena misalnya produksi salah satu produk dari salah satu label ya, itu kan ada yang dibikin di Malaysia tanpa aku harus menyebutkan nama brandnya ya, itu diproduksi di Malaysia. Ada juga yang diproduksi di Indonesia meskipun masih dalam terbatas. Tapi dalam konteks purely kerjasama kolaboratif itu kayaknya masih perlu kerja lebih banyak lagi dalam konteks untuk isu yang berkaitan dengan pengembangan high technology. Karena high tech, labelnya kan high tech nih. High tech ini menjadi sangat sensitif dalam kompetisi antara satu dengan yang lain. Nah, kalau posisi Indonesia sendiri di mana Pak dalam kompetisi high teknologi atau AI ini sendiri? Termasuk negara diperhitungkan atau kita masih terlalu ketinggalan mungkin? Saya tidak mengatakan kita terlalu ketinggalan atau tidak diperhitungkan, tetapi saya cenderung menyatakan Indonesia mesti ikut bisa mengisi di dalam productions of AI technologies gitu. Kenapa? Karena ya untuk itu Indonesia mesti mempersiapkannya. Tapi correct me if I'm wrong, saya melihat sebenarnya persiapan kita untuk masuk ke aspek atau bidang high technology itu, terutama untuk yang Anda tanyakan, kita masih cukup jauh. Ini menarik karena sebenarnya Indonesia kita memberikan kesempatan kepada, kan gini, ketika masuk ke sana kita harus kuat di STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Pertanyaannya, seberapa besar atau seberapa serius desain dari kebijakan pemerintah untuk pendidikan, dari sektor pendidikan anak-anak sampai ke sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi untuk menguasai teknologi yang berbasis STEM. Itu kan sangat dasar. Yang berikutnya, misalnya ini menarik. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang cukup banyak untuk sekolah ke luar negeri. Ya, ke dalam dan luar ya. Misalnya ada beasiswa. Tapi adakah dari beasiswa itu yang diarahkan? Oke, kita perlu ahli misalnya elektromagnetik berapa orang? Kita mau engineering material science berapa? Kita perlu punya ahli tentang untuk computer science berapa? Perlu ahli. Jadi sepertinya kita belum ada desain yang jelas yang ingin mengarahkan kita maunya kemana, trainingnya bagaimana, itu kayaknya kita belum. Ini desain dari maksudnya secara nasional? Secara nasional. Sekarang contoh, orang Indonesia sekarang mau sekolah ke luar negeri,
ya, mau apapun, mau dari mimpi aja sudah bisa didaftarkan. Saya mau sekolah kemana itu udah bisa. Tetapi adakah desain untuk mengarahkan expertise yang akan dikuasai untuk mendukung industrialisasi Indonesia dalam konteks high tech mau kemana? Kan nggak ada. Ini tugasnya siapa Pak kalau gini? Di bawah presiden lah kita katakan. Ya komandonya semuanya ada presiden kan gitu. Tapi presiden kan di bawah ada Kementerian Bappenas, ada Kementerian Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada industri gitu kan. Jadi antara industri, kebutuhan industri apa, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah apa, ketemu sama industri pendidikan tinggi sama Bappenas duduk bareng ya. Nah, itu yang mesti dilakukan menurut perhatian saya ya. Ini satu sisi pemerintah kita udah sangat generous untuk memberikan dukungan untuk sekolah ya. Tapi dan very democratic, menarik sekali, sangat autonomous, sangat decentralized. Mau sekolah apa saja dibayarin. Itu kan bagus. Walaupun memang jumlahnya belum semasif dari negara-negara seperti misalnya China dan Malaysia kalau kita bikin komparasi ya. Tapi sebenarnya mau sekolah apa itu bebas memilih, itu bagus. Tapi diarahkan, kalau kita mau memperkuat teknologi untuk komputasi, kita perlu sejumlah ahli ini. Ke depan proyeksinya seperti apa? Jadi menyiapkan seseorang itu mau belajar apa itu berkaitan dengan bagaimana kita memproyeksikan arah dan kebutuhan ke depan mau seperti apa kan? Kalau kita mau perlu 1.000 engineers untuk desain computing misalnya, atas dasar apa? Kan harus ada semuanya hitungannya dulu. Oke, Indonesia ke depan kita akan perlu sekian juta engineer, sekian ribu engineers atau scientist yang ahli apa, membidangi apa, kan harus punya desainnya. Nah, kemudian sekolahnya diarahkan ke sana sehingga terarah. Kalau sekarang sepertinya belum. Gitu. Artinya sekarang setelah dapat beasiswa lepas gitu Pak? Atau memang kurang? Sejak sebelum mendapatkan beasiswa. Jadi ketika beasiswa itu semestinya didesain berdasarkan trajektori dari kepentingan nasional kita mau seperti apa. Itu yang harus disiapkan. Paling tidak Bappenas menyiapkan itu. Oh, berarti mungkin maksudnya negara ini menyiapkan kalau misalnya kita butuh 1.000 engineer tadi, ya otomatis kita memberikan beasiswa khusus di bidang yang teknik-teknik dulu nih yang diutamakan. Seperti itu, Pak. Bukan dulu atau teknik dulu atau yang lain gitu. Tapi ada desain prioritas. Kenapa? Karena ini kan bisa mengesankan seolah-olah yang diperlukan adalah hanya yang STEM. STEM harus dikuasai dengan baik. Tetapi pertanyaannya apakah humanities tidak diperlukan? Humanities diperlukan. Karena misalnya dalam dunia AI, ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan etika. Ya. Di situ tugasnya siapa? Yang ngontrol dalam desain pengembangan pengembangan desain AI-nya siapa? Orang humanities. Yang dia bisa mengerti. Karena itu sebenarnya ada pertemuan antara orang yang punya background filsafat, orang sosiologi, orang arts, dan sebagainya bersama untuk bisa mengarahkan produk AI yang misalnya menjadi produknya tidak bias. Kan selama ini sering produknya itu kalau kita bertanya menggunakan LLM, Large Language Model, jawabannya bias. Nah, fungsi orang humanities dia membantu mengarahkan itu di desain yang mempersiapkan sistemnya. Nah, itu kan menjadi penting ya. Tetapi kalau toh itu humanities, orangnya juga harus melek tentang bagaimana desain itu dikembangkan. Artinya Pak, ini desain dari hulu ke hilir gitu Pak ya? Ini kita program strategi nasionalnya begini, kita siapkan orang-orangnya begini, jadi beasiswa segini, nanti setelah mereka lulus begini, itu semuanya sudah diatur. Ya, desain itu mestinya ada. Kalau sekarang nggak ada sama sekali? Ya, tentunya ada juga gitu. Tapi kan karena pemerintah juga mendukung banyak beasiswa untuk sekolah ini kan karena ada desain yang menginginkan masyarakat Indonesia semakin well educated dengan kualitas yang bagus di tempat-tempat yang bagus gitu. Kalau kita lihat misalnya LPDP kan justru dia lebih banyak mendukung sekolah di kampus-kampus yang memang top 100 dunia misalnya.
Tapi sebaiknya ada desain, kita mau perlu keahlian ini ke depan berapa. Sehingga orang itu oke, saya mau jadi dokter gigi, saya mau ahli misalnya tulang buatan, kira-kira begitu. Saya mau menekuni, ini sudah ada arahannya. Jadi dalam harapan saya, yang saya bayangkan itu pemerintah punya semacam peta kebijakan nasional mengenai arah pengembangan SDM kita untuk menyongsong masyarakat yang industrial gitu. Ya Indonesia Emas lah kira-kira begitu. Nah, maksudnya Indonesia Emas itu diikuti dengan desain pengembangan SDM-nya mau seperti apa. Itu sehingga lebih terarah. Kalau sekarang kita ini semua masih agak kabur gitu ya, masih kabur gitu. Jadi makanya orang menyebutnya dari Indonesia Emas menjadi Indonesia Cemas kan begitu. Nah, tapi saya kira desain itu menjadi penting sekali karena tanpa ada desain yang jelas mengenai pengembangan SDM termasuk sampai kepada penguasaan sektor ini berapa yang kita perlukan, nggak usah begitulah. Misalnya kita bicara tentang hilirisasi tambang, berapa ahli tambang yang kita perlukan, berapa orang yang menguasai material science yang berkaitan dengan whatever dari tambang yang kita kerjakan, kan mestinya kita punya. Nah, semacam itu yang dalam bayangan saya secara teknokratik menjadi diperlukan. Tapi kalau rencana jangka panjangnya sendiri udah ada belum Pak? Ada. Dalam hal teknologi, misalnya kita tahun berapa kita harus bisa bikin pesawat tempur misalnya, bisa bikin ini, ada nggak Pak rencana dari... Kita punya perencanaan yang menyangkut ke sana, dan untuk bikin pesawat tempur pun kita juga ada proyek bersama dengan Korea misalnya, Korea Selatan kita juga lakukan. Kita juga ada proyek bersama dengan negara yang lain ya, termasuk dengan Korea juga untuk bikin submarine misalkan. Tetapi itu target besar secara nasional yang masuk kepada penguatan human resources-nya itu sepertinya masih belum muncul dengan baik gitu. Gitu. Jadi target itu sama human resources-nya belum nyambung gitu ya. Ya, jadi kan gini, kita untuk bisa mendesain, kita mau perlu sekian, kan harus ada futuring dulu nih, melihat ke depan. Oke, progres ke depan kita itu mau seperti apa ya. Kemudian bukan hanya melihat kita, tapi ketika kita mau ke depan, mengarah ke sana, negara-negara lain itu seperti apa. Karena kan semuanya pengen maju juga, kita juga maju. Nah, nanti titik kemajuannya mau di mana? Nah, saya kira itu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan dalam hal policy nasional ya. Nah, kalau ya di lain itu, di bawah itu, saya kira teknis-teknis banyak hal yang technical knowledge-nya banyak dilakukan. Tapi sejauh ini Indonesia gimana sih Pak tanggapannya atau responsnya terhadap perkembangan teknologi khususnya di bidang militer ini Pak? Ya, Indonesia itu dalam hal militer sangat antusias. Sangat antusias. Coba dah ikuti semua pidato di Presiden, pidato dari Kementerian Pertahanannya, yang diomongin pasti itu terus. Tapi groundworks ya, kerja basic untuk bisa menyiapkan itu kan harus dilakukan. Ya. Jadi seberapa jauh kita tertinggal sekarang Pak dengan negara-negara yang udah menggunakan AI untuk alat pertahanannya Pak? Ya, kalau kemudian kita kembali ke AI, saya kira kita masih perlu kerja banyak ya. Kita perlu diskusi secara khusus untuk itu ya. Karena penggunaan AI untuk defense technologies itu bidangnya banyak sekali, dan perlu kita cermati lebih serius lagi. Bisa secanggih apa tuh Pak AI kalau dipakai di alat pertahanan militer? AI itu sebenarnya masuk ke militer sudah lama. Ada ilustrasi begini, ketika pusat pengendali nuklir Rusia ya, ini kan teknologi
kita anggap sebagai teknologi maju, tetapi sejauh mana AI digunakan versus orang yang manual kan gitu ya. Jadi suatu ketika di pusat kendali nuklir Rusia itu muncul warning kalau Amerika meluncurkan rudal nuklir ke arah Rusia. Ini seolah-olah otomasi ya. Tapi si orang yang menunggu itu dia tidak yakin bahwa Amerika meluncurkan rudal nuklir ke Rusia karena konteksnya nggak mungkin gitu. Akhirnya warning yang muncul di layar itu diabaikan dan terbukti bahwa Amerika tidak mengirim rudal nuklir. Nah isunya kan judgment. Nah yang membuat judgment tadi manusia kan. Dan judgment-nya benar. Anda bayangkan kalau itu sistemnya otomatis, ya, kemudian ada luncuran nuklir dari lawan lah gitu, kemudian tiba-tiba untuk dalam prinsip perang nuklir ada first strike akan dilawan dengan strike berikutnya, kan nuklir menjadi sudah lawan luncurannya sudah bisa dipencet kan gitu. Yang terjadi bisa terjadi perang nuklir. Ini kritik terhadap otomatisasi sistem semacam itu. Tetapi memang dalam banyak hal AI sudah dimanfaatkan untuk mesin perang, untuk deteksi objek, untuk penghitungan ya berbagai aspeknya yang berkaitan dengan penggunaan persenjataan, terutama apakah itu pesawat tempur dan sebagainya, kan dia hitung-hitungannya sangat rigid, dia menggunakan bantuan AI itu. Dan sekarang AI sudah dipakai untuk misalnya ada bukan hanya pada drones, tapi ada pesawat tempur tanpa awak, ya, UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicles, dia basisnya sudah menggunakan AI. Dan dalam simulasi dogfight antara pesawat yang dikomandoi oleh AI dan pesawat yang dikomandoi oleh manusia, itu dalam persaingannya sudah sangat serius, dan jadi sudah sampai sana gitu. Itu satu. Yang kedua, misalnya AI yang dimasukkan sistemnya untuk yang disebut sebagai senjata otonomus, ya, autonomous lethal weapons. Nah itu sistem AI sepenuhnya sudah dimasukkan ke sana, ya, terutama dalam apakah itu bentuknya drones ataukah itu ya sering disebut sebagai killer robots, ya, robots yang dipakai untuk berperang. Itu bentuknya bisa bermacam-macam, tapi pada prinsipnya sistem itu bisa diisi dengan desain sistem AI yang bisa membantu mesin itu untuk bekerja baik dalam menuju ke target, mencari target, maupun untuk mengengage ketika senjata harus dipakai. Berarti kalau gitu persaingan AI atau kompetisi AI khususnya di bidang militer ini bisa ada tensi ke peperangan dong, Pak? Ya ada, ya memang resikonya kan ke sana. Ya itu bisa semua senjata buat apa kalau tidak buat perang? Itu dia, Bang. Ya, kan awalnya kita pengennya untuk defense kan, Pak, bukan untuk attacking. Ya, defense sama offense itu batasnya kadang menjadi sangat tipis. Terbaik adalah menyerang gitu. Iya, tapi itu juga kan makanya di dalam desain penempatan pasukan ada persenjataan, ada ukuran-ukuran antara ini mau offense atau ini mau defense. Ya. Termasuk misalnya arah peluru kendalinya mau kemana. Ya. Kalau negara tetangga dia, misalnya nih Indonesia dengan tetangga, kemudian kita pasang peluru kendali, kita arahkan ke tetangga kan lain. Itu artinya pasti wah ini akan mengarah ke negara tetangga gitu. Nah ada juga prinsip yang dikembangkan namanya non-offensive defense. Jadi ada peranata-peranata sehingga bagaimana sistem pertahanan itu tidak dianggap oleh tetangga itu sebagai ofensif, tapi dia defensif. Nah itu. Nah
kontrolnya instrumennya kemudian bukan hanya technical tapi juga political. Termasuk misalnya kalau di Eropa juga, di Eropa ini kan mengembangkan namanya CBMs ya, Confidence Building and Security Measures, CBSM. Nah itu kan juga mengatur bagaimana supaya gerakan pasukan itu juga diketahui oleh lawan, sehingga lawan tidak curiga bahwa gerakan pasukan itu bukan bertujuan untuk melakukan serangan misalnya. Nah itu ada ininya, ada normnya lah kalau boleh kita bilang ada. Oke. Pak, sedikit lagi nih Pak, seberapa mahal Pak biaya kalau military defense yang menggunakan AI dengan non AI Pak? Mana yang lebih mahal? Dalam perkembangan yang terjadi sekarang sebenarnya penggunaan AI, penggunaan teknologi yang baru menjadi lebih murah. Coba Anda lihat perang di Ukraine sekarang, pertempuran battle di bawah dengan misalnya ada tank ya, MBT main battle tank, dia bisa dihancurkan dengan drones kamikaze ya kan, kamikaze drones. Drone-nya mungkin harganya 10.000 misalnya ya $10.000, itu tanknya harganya berapa gitu. Nah, kalau untuk saling berperangan, penggunaan AI, teknologi baru yang sekarang dikembangkan menjadikan perang itu lebih murah sebenarnya biayanya, dan juga bisa mengurangi keterlibatan manusia artinya tentara itu tidak harus kemudian langsung di depan korban gitu, tapi digantikan oleh mesin. Nah itu yang namanya dehumanization of warfare itu ada yang mengartikan begitu. Jadi perang semakin tidak melibatkan manusia ya kan gitu. Jadi ya nanti kalau alatnya habis semua baru orangnya maju. Di satu sisi bagus juga karena meminimalisir korban tentara kan, tapi di sisi lain kalau Bapak bilang pakai AI jadi lebih murah, otomatis tendensi perangnya akan semakin tinggi juga. Kasihan negara-negara berkembang yang military defense. Ya, karena itu solusi yang terbaik tidak berperang. Solusi terbaik adalah melakukan defense diplomasi pertahanan untuk menghindari konflik. Ya. Orang kan tujuannya mau berdamai. Jadi instead of jika kalian mau damai bersiaplah perang, civis pacem para bellum, sekarang harus dirubah. Jika Anda mau damai, ya harus bersiap untuk damai. Karena dari berbagai aspek itu jauh lebih mudah. Tapi emotionally perlu dikontrol lebih baik. Karena bagaimanapun juga decision making, keputusan untuk berperang itu kan menyangkut emosi dan keputusan para pemimpin negara. Nah itu karena itu perilaku pemimpin negara sangat menentukan bagaimana suatu perang itu bisa terjadi atau tidak. Behavioral itu. Baik lagi, makanya kita butuh yang human scientist itu. Gak semuanya harus technical and engineering gitu. Oke deh, cukup ya. Cukup Pak Rifki, terima kasih banyak sudah memberikan kita pencerahan dan ilustrasi bagaimana AI berkontribusi khususnya di bidang militer and defense. Bahasanya nggak benar. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Salam kritis. Salam kritis.